Bapak, Ibu, serta saudara-saudara dan keluarga yang bersama berbahagia dalam Tuhan, lagu ini makin dekat kepada Tuhan dimainkan oleh sekelompok pemain musik di atas kapal Titanic. Ya, yang sudah pernah menonton film dari kapal Titanic ini pasti mengingat lagu ini dimainkan oleh sekelompok pemain musik. Saya lupa grup band yang menyanyikan lagu ini. Lagu ini dinyanyikan supaya penumpang di atas kapal Titanic ini tidak panik ketika kapal Titanic sudah menabrak gunung es dan kapal itu mengalami kebocoran, sehingga penumpangnya panik, ada lari ke sana dan kemari sehingga terjadi kekacauan. Lagu makin dekat Tuhan menjadi simbol harapan di tengah laut yang dingin, rasa takut pada maut yang menjemput, dan gelapnya kematian. Lagu ini mengingatkan para penumpang kapal Titanic bahwa Tuhan selalu ada menyertai manusia dalam situasi dan kondisi apapun. Lagu ini tetap dinyanyikan sampai kapal Titanic sepenuhnya tenggelam dan yang memainkannya juga ikut meninggal. Tapi lagu ini menjadi nyanyian pengharapan yang memberi kekuatan saat maut menjemput mereka. Kidung Jemaat 401 ini syairnya ditulis oleh Sarah Flower yang, maaf kalau salah sebut, diciptakan pada tahun 1841. Dia atau Sarah ini pencipta lagu ini mempunyai cita-cita menjadi seorang artis terkenal, artis top. Tapi Tuhan mempunyai rencana yang berbeda di dalam kehidupannya. Lirik lagu makin dekat kepada Tuhan. Tadi syairnya, sekarang liriknya. Lirik ditulis oleh Sarah, dibuat untuk seorang kepada pendetanya di jemaatnya yang membutuhkan lagu pujian yang berkaitan dengan kisah Yakub seperti yang kita baca pada malam ini. Kejadian 28 10-22, kisah Yakub yang berjumpa dengan Allah saat hidupnya di dalam tekanan ketika dia diburu oleh kakaknya Esau untuk dibunuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih yang sama berbahagia dalam Tuhan, di Betel Yakub tidur beratap langit dan berbantalkan batu. Batu ini keras, tetapi hidupnya, pergumulan hidup Yakub jauh lebih keras dari batu yang ia pakai sebagai alas kepalanya. Yakub seorang pelarian, sendirian, dan nyawanya terancam. Tetapi setelah mengalami pengalaman iman, berjumpa dengan Tuhan, Yakub sadar bahwa Allah bersamanya. Bahkan di saat Yakub tidak menyadari dan tidak mengetahui kehadiran Allah pada saat itu. Dalam ayat 16 Yakub berkata, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya." Dalam kehidupannya yang berantakan,
Tuhan tidak pernah meninggalkan Yakub seorang diri. Maka sadarlah ia bahwa Tuhan masih dekat kepadanya seperti dahulu kala selama ia masih di rumah orang tuanya. Batu alas kepala itu yang menjadi bantalnya, menjadi batu peringatan, dan tempat itu menjadi Betel atau rumah Allah. Bapak Ibu yang sama berbahagia dalam Tuhan, penulis lagu Kidung Jemaat 401 ini mengimani bahwa kekuatan dari pergumulannya, menghadapi pergumulannya, dia peroleh dari salib Kristus yang mengangkatnya dari keterpurukan. Seperti Yakub, tetap berkomitmen, tetap dekat kepada Tuhan. Cita-cita pencipta lagu ini ingin menjadi artis terkenal, artis hebat, tetapi terhenti karena penyakit yang ada dalam tubuhnya, penyakit TBC, sehingga dia meninggal di usia yang tua tidak, muda juga tidak, 42 tahun. Ia tidak menjadi penyanyi besar, ia tidak menjadi penyanyi hebat, tetapi Kidung Jemaat yang digubahnya itu menjadi nyanyian yang terkenal dan dinyanyikan di semua gereja di seluruh dunia sampai pada saat ini. Keluarga dan jemaat yang sama berbahagia dalam Tuhan, almarhumah Dian Pitarisa telah mencapai garis finish dalam kehidupannya. Rencana dan harapannya untuk tahun 2022 berakhir di 1 Februari. Tetapi Tuhan telah memakai hidupnya untuk menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi temannya, menginspirasi teman-teman vikarisnya, menginspirasi pemuda, dan bahkan juga sudah menyerahkan hidupnya dalam pelayanan di gereja. Saya lihat di Facebooknya ada yang memposting, pengikutnya itu sudah lebih dari 3.000 orang. Itu suatu yang luar biasa. Hidupnya telah menjadi pujian bagi Tuhan. Oleh sebab itu, bagi keluarga dan bagi kita semua, marilah tetap mengimani kasih Tuhan. Tetaplah memuji Tuhan meskipun hati sedih dan remuk. Tuhan selalu dekat. Penyertaannya sempurna. Ia menggenggam tangan kita sehingga kita tidak tergeletak walaupun kita dalam pergumulan yang berat. Walaupun semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin besar pula ujian iman yang akan kita hadapi. Hidup kita dibentuk seperti sebuah paku, semakin dipukul, semakin menancap dan semakin kuat. Karena semakin dekat dengan Tuhan, maka semakin kuat pula kita menjalani duka dan masalah dalam kehidupan kita. Batu derita pun kan dibentuk menjadi Betel yang kokoh dan teguh. Tuhan menghibur dan menguatkan keluarga dan kita sekalian. Amin.